Baik, selamat pagi semua yang ada kami. Belum pengajian bersama saya pertemuan kedua suara di tambahnya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Terima kasih. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajaran kita berjalan baik dan lancar, mari kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Dari semua boleh mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik semuanya, di pembahasan minggu lalu kita sudah belajar mengenai membaca efektif, pengertian dan tujuan-tujuan dari membaca efektif. Untuk pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada teknik-teknik dari membaca efektif. Nah, tentunya tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak kami diharapkan dapat mengidentifikasi apa saja teknik-teknik dari membaca efektif itu. Ada membaca skimming, ada membaca scanning, ada skipping dan selecting. Yang kedua, anak-anak kami bisa membandingkan kelebihan dan kelemahan setiap dari teknik-teknik membaca yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan yang ketiga, anak-anak kami dapat memilih dan menerapkan sendiri di saat atau situasi belajar di sekolah teknik-teknik dalam membaca efektif ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar mengenai teknik membaca skimming. Nah, teknik membaca skimming ini merupakan teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum atau di pokok dan di semua teks tanpa membaca setiap kata secara detail. Nah, jadi artinya anak-anak kami membaca skimming ini kita lebih difokuskan untuk mencari di pokok itu dalam setiap gagasan. Kita hanya berfokus pada pokok-pokok pentingnya saja seperti judul, subjudul, paragraf pertama dan paragraf akhir daripada teks yang kita baca itu. Yang kedua, membaca scanning. Nah, membaca scanning ini merupakan teknik membaca cepat yang digunakan untuk menemukan informasi tertentu dan dalam sebuah teks tanpa membaca seluruh isi bacaan secara menyeluruh. Nah, jadi anak-anak kami semua membaca scanning ini kita lebih ditekankan untuk membaca sebuah buku itu, menemukan di buku itu dari angka-angka atau tanggal atau identik kata-kata tertentu dari sebuah teks bacaan yang kita baca. Oke, berikutnya membaca skipping. Nah, membaca skipping ini merupakan teknik membaca dengan cara melewati atau melompati bagian-bagian tertentu dari teks yang dianggap tidak penting atau sudah diketahui untuk fokus pada informasi yang lebih relevan. Jadi membaca skipping ini kita lebih memfokuskan diri pada bagian penting dari teks yang kita baca aja. Jadi kita tidak perlu membaca hal-hal yang sudah kita ketahui dari teks yang kita baca itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah membaca selecting. Nah, membaca selecting ini adalah merupakan teknik membaca dengan cara memilih bagian-bagian tertentu dari teks yang dianggap paling penting. Nah, jadi kalau tadi dia skipping tidak penting, kalau selecting ini bagian-bagian yang penting saja, itulah yang kita cari atau kita mulai membacanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari teknik membaca efektif ini, yaitu ada 4. Yang pertama skimming, ada scanning, ada skipping dan selecting. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami boleh ditanyakan. Boleh, silakan. Apa tujuan utama menggunakan teknik membaca skimming? Baik, tujuan utama daripada teknik membaca skimming ini adalah kita bisa dengan mudah mendapatkan ide pokok atau pokok-pokok penting dari teks bacaan yang kita baca itu. Jadi kita ini dituntut untuk membaca teks itu, tapi tidak semuanya. Kita hanya berfokus pada gagasan utama saja, atau mungkin berfokus pada judul, subjudul, awal paragraf dan akhir paragraf dari sebuah kalimat. Oke, paham ya?
Untuk menambah wawasan anak-anak kami, Bapak ingin bertanya satu materi tentang materi yang kita pelajari. Kalau ada nanti yang bisa memberikan tanggapan, silakan tunjuk tangan. Kegiatan membaca apa kira-kira yang paling penting kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah? Ada yang bisa? Boleh silakan. Teknik yang paling efektif untuk membaca buku di pelajaran sekolah adalah step, yaitu memilih bagian-bagian yang relevan dan penting agar sesuai apa yang kita baca di sekolah sesuai dengan yang kita butuhkan, sehingga belajar lebih efisien dan tidak membosankan. Baik, terima kasih. Berikan apus buat teman kita. Saja jadi yang paling sebenarnya teknik yang cocok untuk pembelajaran sekolah itu bisa digunakan dari 4 teknik membaca efektif ini ya, tapi yang lebih bagus dan relevan itu adalah teknik membaca selecting. Jadi kita bagian-bagian tertentu saja itulah yang kita baca untuk mendapatkan ide pokok dari sebuah teks atau bacaan atau mungkin buku pelajaran satu. Oke, paham ya? Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok belajar di mana nanti anak-anak semua saya tugaskan untuk analisis kelebihan dan kelemahan dari setiap teknik membaca yang kita pelajari, yaitu skimming, skipping, dan selecting. Jadi silakan anak kami membentuk 4 kelompok belajar. Boleh silakan. Oke, baik anak-anak kami semuanya. Silakan anak-anak kami berdiskusi atau menganalisis tugas yang Bapak berikan tadi, itu anak-anak kami mencari kelemahan kelebihan kegunaan daripada teknik-teknik membaca yang anak kami yang saya kasih tadi pada anak-anak semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Jadi anak-anak boleh mempresentasikan hasil diskusi anak-anak dari kelompok 1 sekarang boleh. Silakan kalau boleh jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran umum atau ide pokok dari suatu teks secara cepat tanpa membaca seluruh isi secara rinci. Dengan teknik ini, pembaca dapat memahami kebahasan topik utama serta alur bacaan hanya dengan melihat bagian-bagian penting seperti judul, subjudul, dan kalimat utama. Teknik ini sangat berguna ketika waktu membaca terbatas. Demikian jawaban dari kami.
sehingga pembaca tidak langsung fokus pada informasi yang tertulis. Teknik scanning memiliki kelebihan seperti menghemat waktu dalam mencari informasi tersebut, menemukan data spesifik, efektif untuk menjawab pertanyaan, serta membantu meningkatkan ketepatan dalam menemukan informasi penting. Namun, juga memiliki kelemahan yaitu tidak memahami isi teks secara keseluruhan, berisiko melewatkan informasi penting yang tidak dicari, kurang cocok untuk materi yang kompleks, dan membutuhkan konsentrasi tinggi agar tidak terjadi kesalahan. Teknik ini digunakan ketika pembaca ingin menemukan informasi tertentu dengan cepat tanpa harus membaca seluruh teks itu. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Itulah penjelasan daripada teknik membaca skimming. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh, silakan. Teknik membaca skimming biasanya digunakan untuk mencari informasi awal. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teknik scanning digunakan untuk mencari informasi yang bersifat khusus atau spesifik. Teknik dalam suatu teks seperti nama, angka, tanggal, atau data tertentu. Dalam teknik ini, pembaca tidak membaca seluruh isi teks, tetapi langsung fokus pada bagian yang mengandung informasi yang dicari. Oleh karena itu, teknik scanning sangat efektif digunakan ketika membaca sudah mengetahui apa yang ingin diketahui. Demikianlah jawaban daripada kelompok 2 untuk pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang ada dan oleh kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian, kelebihan dan kelemahan serta kegunaan teknik membaca skipping. Teknik membaca skipping merupakan teknik membaca dengan cara melewati atau melompati bagian-bagian tertentu dari teks yang dianggap tidak penting atau sudah diketahui, sehingga pembaca dapat fokus pada informasi yang lebih relevan dan proses membaca menjadi lebih cepat serta efisien. Teknik ini dilakukan dengan tidak membaca seluruh kata atau kalimat, melainkan hanya bagian yang dianggap penting sesuai dengan tujuan membaca. Teknik skipping memiliki kelebihan seperti menghemat waktu, membantu fokus pada informasi penting, meningkatkan efisiensi dalam memahami inti bacaan, serta cocok digunakan untuk teks yang panjang atau berulang. Namun juga memiliki kelemahan yaitu beresiko melewatkan informasi penting, pemahaman menjadi kurang lengkap, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kurang tepat untuk materi membutuhkan kesulitan tinggi. Teknik ini digunakan ketika pembaca ingin membaca lebih cepat dengan menyeleksi bagian yang akan berbisanya. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh kami berikan kesempatan. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan untuk bertanya di kelompok. Silakan. Apa yang dilakukan pembaca saat menggunakan teknik skipping? Saat menggunakan teknik skipping, pembaca membuat informasi bagian teks terangkat tidak terlalu dihapus. Pembaca hanya menyimpan informasi yang dianggap bukan relevan. Dengan cara ini, waktu baca menjadi lebih efisien, meskipun ada risiko beberapa informasi terlewat. Oke, itu kan jawaban daripada pertanyaan dari kelompok 1 ke paham sih. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kami hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian, kelebihan dan kelemahan serta kegunaan teknik membaca selektif. Teknik membaca selektif merupakan teknik membaca dengan cara memilih bagian-bagian tertentu dari teks yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan membaca, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat tanpa harus membaca seluruh isi teks. Teknik ini dilakukan dengan menentukan tujuan membaca terlebih dahulu, kemudian memilih informasi seperti ide pokok, kata penting, atau bagian yang sesuai dengan tujuan. Teknik selektif memiliki kelebihan seperti menghemat waktu, membantu fokus pada informasi yang dibutuhkan, meningkatkan efektivitas dalam memahami materi tertentu, serta cocok untuk mencari informasi spesifik. Namun juga memiliki kelemahan yaitu beresiko melewatkan informasi penting di luar pilihan, pemahaman menjadi kurang menyeluruh, membutuhkan kemampuan dalam menentukan informasi penting, dan kurang efektif jika tujuan membaca belum jelas. Teknik ini digunakan ketika pembaca ingin membaca informasi yang sesuai dengan tujuan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, teknik membaca selektif adalah cara membaca dengan memilih bagian penting sesuai tujuan, namun dapat mengurangi kelengkapan pemahaman. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Baik, silakan kalau ada pertanyaan. apa teknik membaca selektif membutuhkan skill membaca yang jelas? Teknik selektif membutuhkan tujuan membaca yang jelas, karena pembaca harus mampu memilih bagian teks yang paling relevan dengan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, pembaca kesulitan menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Oleh karena itu, teknik menuntut kemampuan teknik selektif agar informasi yang diperoleh benar. Oke, baik. Jadi itulah hasil analisa dan diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, jadi sebenarnya semua kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing teknik membaca ini sudah pasti ada. Namun tujuan utamanya adalah kita ini dituntut untuk menemukan ide pokok dari setiap bacaan yang kita baca. Jadi kurang lebih seperti itu ya teknik-teknik membaca daripada efektif ini. Baik, untuk kesimpulan dari yang kita pelajari ini, jadi di atas membaca skimming itu membaca teks cepat untuk mendapatkan gambaran umum. Kalau dia scanning, kita
kita dituntut untuk menemukan informasi spesifik dalam teks seperti tanggal, angka. Kalau dia skipping, kita ini melewati bagian yang tidak penting. Kalau dia selektif, kita ini dituntut untuk memilih bagian yang terpenting dari teks yang kita baca itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak kami, teknik-teknik dalam membaca efektif ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang anak-anak kami berikan kepada saya. Semoga di pertemuan berikutnya dan semoga pembelajaran ini juga bisa menjadi bekal buat anak kami, bisa untuk menambah materi pembelajaran sekolah, khususnya pada pembelajaran membaca efektif. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan dan berikan aplaus buat semuanya.